Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LCD Magelang. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79 untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Amsal pasal 12. Kita akan membaca satu ayat di dalam ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, "Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu." Ini adalah satu bagian firman Tuhan yang kita perlu pahami bersama tentang bagaimana pentingnya pengetahuan, pentingnya didikan dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang punya pengetahuan yang terus bertambah, tentunya itu menyenangkan dan menjadi kerinduan banyak orang ya, keinginan banyak orang. Kita tambah pinter, tambah pandai, punya pengetahuan-pengetahuan yang baik. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita beberapa prinsip yang penting. Kalau kita mau tambah maju dalam pengetahuan kita, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus mengakui ketidaktahuan kita. Jadi kita bersedia untuk diajar, harus berani mengakui kesalahan kita, jadi kita bersedia untuk dikoreksi. Orang-orang yang besar hati untuk mengakui bahwa dia tidak tahu, belum tahu, atau bahkan bersedia dikoreksi ketika melakukan kesalahan, akan punya peluang yang lebih besar untuk mengalami kemajuan di dalam pengetahuannya. Kedua, untuk kita bisa bertumbuh atau semakin maju dalam pengetahuan kita tentunya harus mengizinkan orang lain untuk dapat melihat kemajuan kita, memberitahu kita, mengajari kita, mengoreksi kita. Dan sekali lagi, itu berarti kita butuh kerendahan hati untuk mengakui keunggulan orang lain ya dalam pengetahuan, sehingga mereka bisa lebih mengajari kita, mengoreksi kita. Dan yang ketiga, kalau kita mau maju dalam pengetahuan kita, tentunya kita harus menjadi orang-orang yang berani berubah. Apa yang diberitahu kepada kita, apa yang sudah dikoreksi, atau apa yang diajarkan, kalau kita melakukannya, itu akan membuat kita mengalami kemajuan-kemajuan. Ya, dengan perubahan-perubahan itu berarti kemudian kita akan melihat ada tindakan-tindakan yang baru yang kita kerjakan. Jadi hari ini dari ayat ini kita belajar bahwa mencintai didikan ya adalah satu kerinduan untuk mau terus belajar. Ya, mencintai pengetahuan akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang terus mengalami kemajuan. Jadi hari ini mari kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan utus untuk dapat mengajari kita, menegur kita, mengoreksi kita, memberitahu kita. Ada beberapa hal yang kita dapat lihat. Orang tua mengajarkan banyak hal kepada anak-anak. Jadi mari kita melihat, ini adalah satu bagian yang penting. Orang tua, Bapak, Ibu, Anda punya tugas yang istimewa untuk mengajar, memberitahu, menegur, mengkoreksi anak-anak Anda, sehingga mereka menjadi anak-anak yang terus memperoleh pengetahuan yang bertambah. Anak-anak, mari belajar, dengarkan orang tua ketika mengoreksimu, memberitahu, mengajarimu, mendidikmu, sehingga ketika kita melihat orang tua diberi otoritas oleh Tuhan untuk mengajarkan anak-anaknya, dan ketika anak-anak mau menjadi anak-anak yang mendengarkan koreksi ya dari orang tuanya, pengajaran dari orang tuanya yang benar, itu akan membawa mereka mengalami keberhasilan-keberhasilan dalam hidupnya. Amsal 22 ayat 6 berkata demikian, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Jadi ini satu tugas yang sangat luar biasa. Orang tua mengajari anak-anak. Ya, sementara anak-anak juga terbuka kepada ajaran, koreksi, didikan, bimbingan dari orang tua, sehingga akan tercapai hal yang sangat luar biasa. Kedua, kita bisa melihat didikan dari Tuhan kepada hamba atau Tuhan kepada pegawai-pegawainya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, seorang Tuhan itu memiliki banyak hal yang dipertaruhkan dalam usahanya, dalam bisnisnya ya, dan dapat melihat gambaran-gambaran yang besar. Oh, bisnis ini mau saya bawa kemana, ya apa yang akan saya lakukan, dapat melihat potensi-potensi dari hamba-hambanya, atau
saat sekarang kita mengatakan karyawan atau pegawainya. Karena itu, kalau kita menjadi seorang tuan atau seorang pimpinan, seorang leader atau seorang bos, jadilah pimpinan yang baik, yang tidak segan-segan untuk mengajar, membimbing, menegur, mengkoreksi hamba-hamba, pegawai, karyawan yang ada dipercayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Ajarlah mereka cara-cara yang benar, beritahu mereka ketika mereka keliru, ajarlah mereka untuk belajar melakukan hal-hal yang baik sehingga pengetahuan dari pegawai-pegawai kita akan semakin bertambah. Sementara kalau kita bekerja di bawah bimbingan orang lain, di bawah didikan orang lain, kita jadi pegawai, kita jadi karyawan, jadilah karyawan, pegawai yang terbuka untuk masukan-masukan yang diberikan oleh pimpinan kita. Sehingga sebagai seorang karyawan pun pengetahuan kita akan bertambah. Pengetahuan kita akan menjadi maju. Jadi kita melihat ada korelasi hubungan yang sangat istimewa. Bagaimana seorang tuan diberi Tuhan otoritas mengajari hamba-hambanya. Seorang hamba atau pegawai diberi satu kewajiban untuk mendengarkan tuannya. Kolose 3 ayat 22 berkata begini, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Hamba-hamba yang mau mendengarkan tuannya pasti juga akan memperoleh kemajuan dalam pengetahuannya. Yang lain, kita dapat belajar firman Allah mencatat hamba-hamba Tuhan, atau sekarang kita menyebutnya dengan pendeta, mengajar anggota-anggota gereja. Ya, ketika setiap jemaat, umat-umat Tuhan ya bersedia untuk kemudian diajar firman Tuhan, kebenaran Tuhan, hikmat Tuhan, itu akan membawa setiap umat-umat Tuhan menjadi umat-umat yang semakin maju di dalam Tuhan, terutama dalam pengetahuan akan Kristus. Jadi ada satu catatan yang penting bagi setiap hamba-hamba Tuhan untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang benar kepada umat-umatnya, kepada umat-umat Tuhan terutama ya, kepada jemaat-jemaat yang dipercayakan. Jadi sementara kita sebagai umat-umat Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan, jadilah orang-orang yang terbuka kepada pimpinan, terbuka kepada tuntunan Tuhan, terbuka bahkan kepada teguran-teguran yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan. Kisah 17 ayat 11 mencatat demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ternyata ketika mau terbuka menerima pengetahuan, hal itu membawa orang-orang akan semakin mengalami kemajuan. Jadi mari kita saling terus ya memperbaharui hidup kita untuk menjadi orang-orang yang ditambahkan pengetahuan. Kunci terbesar dari kemajuan, keberhasilan dalam bidang apapun di hidup kita adalah ketika kita mau menerima didikan, mau menerima teguran, mau menerima koreksi. Yang terakhir, kita bahkan melihat Yesus Kristus sendiri memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada kita, ya, supaya kita terus menjadi serupa dengan Dia. Dan Yesus sendiri yang memberikan tawaran, ajakan kepada kita untuk belajar darinya, untuk kemudian dididik olehnya, karena Dia adalah Allah yang lemah lembut dan mau mengasihi kita. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kalau kita siap menerima pengajaran, kita mau ditegur oleh firman Tuhan, kita rendah hati, kita baca firman Tuhan, mau merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, kita akan diberi hikmat dari firman Allah. Hikmat dari Tuhan sendiri akan membawa kita bertambah-tambah dalam pengetahuan. Jadi hari ini kita lihat Tuhan itu sanggup untuk menambah pengetahuan kita dengan mengirimkan begitu banyak orang untuk mengajar kita, baik dari keluarga kita, di rumah kita masing-masing, di tempat kita bekerja, bahkan di dalam rumah ibadah, bahkan di dalam seluruh kehidupan kita melalui firman Tuhan. Ya, Allah sendiri menjadi pendidik dalam kehidupan kita. Karena itu
Marilah ini menjadi sesuatu yang kita renungkan hari ini. Cintai didikan melalui firman Tuhan, melalui orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saya percaya kita semua mau menjadi orang-orang yang terus mengalami kemajuan di dalam pengetahuan, cintai didikan, dan kita akan menjadi orang-orang yang terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, mari salurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mendidik kami supaya kami terus maju dalam pengetahuan-pengetahuan akan Engkau. Kami berdoa, berkatilah kami, mencintai didikan, terbuka kepada pimpinan Tuhan, bahkan kepada teguran koreksi yang akan dapat membawa kami untuk terus maju. Terima kasih untuk orang-orang yang Engkau letakkan di sekitar kami, yang dengan tulus hati ingin melihat kemajuan kami, memberikan masukan-masukan yang baik, memberikan teguran dengan kasih. Kiranya Tuhan tolong supaya kami saling membangun, saling mendorong di dalam kasih untuk kemajuan masing-masing. Berkati setiap keluarga, setiap yang dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, supaya kami terus mendorong supaya setiap kami maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikat keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegembaran bangsa-bangsa. Sebab itu yang diam di bumi Kau buat bersorak-sorai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.